kita yang sekarang ini datang ke sapa. Dulu Nabi SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, maka Nabi SAW itu dikerumuni orang-orang Madinah. Karena sebelum Nabi datang sudah terdengar kabar tentang kedatangan Nabi SAW. Maka salah satu orang yang tinggal di Madinah, yang waktu itu dia belum beriman kepada Nabi, ya, namanya Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Dia ini seorang pendeta. Dan dia sudah baca di kitabnya tentang kedatangan Nabi, tentang ciri-ciri Nabi, tentang tempat di mana Nabi akan datang. Maka dia cari itu sampai di Madinah. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di tengah khalayak yang ramai, maka pesan beliau yang pertama kali itu apa? Ya ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Kita biasakan untuk menebarkan salam, ya. Yang pertama secara tekstual berarti kita memberikan salam. Siapa saja yang kita temui, terutama kalau anak muda, berikan salam kepada yang lebih tua, ya. Salam kalau cuma assalamualaikum 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi 20 sabda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 sabda Nabi. Hadirin yang mulia, begitu mudah kebaikan kita dapatkan hanya dari salam. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ala adullukum ala syai'in idza ta'tumu tahabbatum afsus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian mengamalkannya maka kalian akan saling cinta mencintai. Apa itu? Tebarkanlah salam. Karena salam ini adalah nama Allah. Kita sebarkan nama Allah SWT di muka bumi. Kemudian secara makna, itu di mana kita berada, seorang mukmin hendaknya memberikan kedamaian dimanapun dia berada. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam mafhumnya, al-muslim, orang muslim itu orang yang muslim lain selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Ya. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain bisa aman dari lidahnya dan tangannya. Nah, makanya kalau kita mau lihat keislaman kita sampai di mana, coba kita introspeksi diri masing-masing. Ya, kalau lisan kita masih senang menyakiti saudara muslim, tangan kita masih sering jahilin ganggu orang muslim, berarti iman Islam kita itu belum sempurna. Ya, dimanapun kita berada kita berikan kedamaian, menyebarkan perdamaian, menyebarkan kedamaian. Jangan sampai di mana kita berada malah di situ terjadi kekacauan. Kita berada di rumah kacau. Kita berada di masjid kacau. Kita berada di kampung kacau. Tapi dengan yang mengatakan, saya ini masya Allah orang paling hebat, tidak ada yang berani sama saya. Tapi ternyata sebenarnya dia dipandang hina di pandangan orang. Hari ini melihat cukuplah kita merasa hina dalam diri kita dengan kita melihat aib kita sendiri. Jangan sampai kita pintar melihat aib orang lain, tapi kita tidak pintar melihat aib kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita merasa besar dalam diri kita, tetapi kita hina dan rendah di hadapan Allah, bahkan di hadapan para manusia. Oleh karena itu yang pertama ini pesan Nabi SAW, tebarkanlah perdamaian. Di mana kita berada menjadi damai. Ya. Kemudian yang kedua, sabda Nabi SAW, wa at'imu ta'am, salinglah memberi makanan. Itu secara tekstual. Kalau secara maknanya, yaitu kita menjadi pribadi yang suka memberi, menjadi pribadi yang suka memberi. Maka yang perintah Allah SWT, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang-orang beriman itu apa? Iman kepada yang gaib. Ya. Iman ini ada yang tahu, karena ini adalah akidah, keyakinan kita. Kedua, yuqimuna shalah, mendirikan salat. Hubungan vertikal antara kita dengan Sang Khalik Allah SWT. Bukti dari para salat kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ingat dari yang mulia, di dalam harta kita ada hak orang lain. Diberikan kepada siapa? Yang pertama, paling dekat dengan kita, kepada kaum kerabat. Dahulukan yang dekat-dekat. Maka Allah SWT berfirman, wa dzil qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dan berikanlah hak pada kaum kerabat. Jadi dalam harta kita ada hak dari kaum kerabat. Kemudian yang kedua yang agak jauh dari kaum kerabat, wal miskin, kepada orang yang miskin. Ya, jangan kita cuma sering berikan sama fakir miskin, tapi kaum kerabat kita tidak perhatikan. Hal ini mulia, kenapa diperintahkan kerabat dulu? Salah satu hikmahnya, kalau orang miskin atau ibnu sabil, orang dalam perjalanan, itu tidak ada hubungan emosional dengan kita. Dan bahkan mungkin kita cuma ketemu sekali aja. Tetapi kaum kerabat, ini ada hubungan emosional dengan kita. Dan kita hari-hari ketemu sama mereka. Maka disuruh yang pertama kali diberikan harta kita kepada kaum kerabat. Hikmahnya juga apa? Supaya terjaga kekuatan kekerabatan, karena saling memberi. Jadikan pribadi ini senang memberi. Ya, kalau kita punya pendapatan atau hasil hari-hari mungkin untuk kita dapat 100.000 contoh. Ya, untuk keluarga mungkin kita 70.000, untuk kita sedekahkan sama kaum kerabat kita 30.000. Seperti itu, kita biasakan seperti ini. Karena ini nilai yang termahal dan yang mulia. Kalau kita hidup dengan pendapatan kita sendiri tanpa kita memperhatikan orang sekitar, ya lihat aja nanti kita senang sendiri, susah pun sendiri. Ayo begitu. Itu kan harta saya. Saya yang susah payah, saya yang kerja dari pagi, banting tulang dibanting-banting gitu. Ya, pulang sampai malam kok mereka tanpa susah payah mau ambil harta saya. Tidak mau lah. Kerja dong, kerja gitu. Ya, bahasa kasarnya kerja dong, kerja. Hadirin yang mulia, orang yang memiliki tabiat seperti ini, suka pikirkan diri sendiri, nanti saat dia susah, tidak ada orang ataupun kerabat yang mau membantu dia. Itu sudah pasti. Maka ketika kita senang, jangan lupakan orang lain, terutama kerabat. Ya. Ini biasa kelakuan manusia, orang-orang biasanya pada umumnya. Ketika susah saja, dia ingat keluarganya. Betul nggak? Betul. Ketika susah, sering silaturahmi. Insya Allah. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, ya. Tetapi ketika senang, masya Allah, ini ujian terberat manusia. Ketika diberikan keluasan harta, malas silaturahmi. Karena dia pikir apa? Kalau kita silaturahmi nih ngabisin dulu aja nih, nanti sana minta, sini minta, sana minta, ya. Waktu belum sukses, tidak ada yang mau saudara, tapi pas sukses, semua bilang saudara, ada gitu. Nah, tetapi ini lihat perintah Allah SWT harus kita ikuti, kita lawan hawa nafsu kita, karena hikmahnya begitu besar. Oleh karena itu yang mulia, Nabi SAW bersabda, wa'afi'u ta'am, berikanlah makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, hendaklah kalian menyambung tali kekerabatan. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qatir rahim, tidak akan masuk surga, tidak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka kita jaga betul hadirin mulia, jangan sampai ibadah vertikal kita ini dengan Allah SWT terganggu sebab hubungan horizontal dengan manusia. Kita jaga yang mulia. Kenapa hadirin mulia? Nantinya yang menjadi penghalang orang masuk surga itu termasuk orang yang memutus hubungan silaturahmi. Bahkan di akhir bulan Ramadan disebutkan semua hajat-hajat Allah kabulkan. Para malaikat mengangkat doa-doa ke langit. Tetapi Allah SWT berfirman, kalian tahan dulu doa-doanya orang yang memutus silaturahmi. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT berikan keluasan kepada hati kita
untuk mendatangi siapa saja kaum kerabat kita. Kemudian hadirin yang mulia, jangan kita cuma datang doang, ya. Datang ngobrol-ngobrol selesai. Kalau kita datang, usahakan kita memberi, ya. Minimal ya kalau kita bisa memberi, minimal. Datang dalam keadaan wajah tersenyum. Kasih salam, senyum, ajak ngobrol sebentar, tanya kabarnya bagaimana. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Itu paling afdal, ya. Maka Nabi SAW bersabda, tahadau tahabattum, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, kita lihat kenapa anak kita sayang sekali sama kita. Beliau masih kecil ya, sering kasih hadiah, ya, dari luar beli jajan dikit-dikit, sering kasih hadiah. Tetapi sudah semakin besar, sudah besar ini nggak tahu sayang, sudah jarang dikasih hadiah. Makanya kadang-kadang ini anak-anaknya agak kabar, ya, nggak suka bagaimana dari orang tua. Mungkin kebiasaan kita waktu masih kecil dulu sudah hilang, ya. Nah, kebiasaan begini memberikannya hadiah kepada orang yang kita datangi, ini akan menjadi sebab orang tersebut akan lebih tambah cinta kepada kita. Kemudian yang keempat, ya, Nabi SAW bersabda, wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada malam hari di saat manusia dalam keadaan masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat sentosa. Salat malam kita jaga ini mulia, karena juga ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam maka bangunlah kalian untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan dengan sebab amalan nafilah itu, amalan tambahan itu, Allah SWT akan mengangkat engkau ke derajat yang terpuji. Bahkan sholat malam ini ba'dus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kalau kita ingin melewati hari-hari dengan keadaan hati lapang, dengan wajah yang ceria, mudah selesai seluruh masalah-masalah, ingat amalan yang paling penting, sholat tahajud. Maka kita melihatkan dari sekarang, kita semua bisa sholat tahajud insyaallah. Caranya bagaimana? Bermulia pasang niat. Tiap malam kita pasang niat, ya Allah bangunkan nasihat untuk sholat tahajud. Berikanlah saya taufik untuk sholat tahajud. Kemudian amalan yang lainnya, jaga pandangan mata, jaga hati. Ya. Biasanya kalau mata tidak dijaga, hati tidak dijaga, biasanya sholat tahajud itu berat sekali terasa. Ya. Kemudian usahakan kalau boleh tidur dalam keadaan bersuci. Ya. Kemudian tidur jangan lama-lama. Tidur ya paling telat jam 10 atau jam 11 kita sudah tidur. Karena tubuh ini juga punya hak. Tubuh ini juga punya hak untuk kita istirahatkan. Ya. Bahkan Allah SWT memuji tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri ahli surga itu apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka, punggung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka kalau lain lumayan jauh. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Ya, sedikit sekali tidur. Kenapa? Karena nonton bola. Bukan itu yang mulia. Karena nonton acara, bukan mulia. Mereka sholat. Ketika tidak ada Liga Champion, tidak ada Liga, tidurnya cepat. Tapi ketika ada Liga, tidurnya lama. Subuh pun lewat. Yang biasa ahli masjid, karena waktu musim Liga, akhirnya sering tidak ada masjid. Maka kita berdoa kepada Allah SWT. Allah SWT berikan kepada kita taufik untuk bisa sholat tahajud. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Hadirin yang mulia, itulah beberapa hal yang kami bisa sampaikan dari awal, yaitu kita harus biasakan diri kita senantiasa di masjid, betah-betahkan diri di masjid. Di masjid dapat teman yang baik, dapat nasihat yang baik, insya Allah akan dapat teman yang menyesatkan.